Penyesalan seringkali datang terlambat, mengetuk pintu saat fajar menyingsing. Ketika dunia masih terlelap dalam sunyi, saat itulah kita sering menoleh ke belakang, memutar kembali lembaran hidup yang telah kita lalui, dan bertanya-tanya, andai saja aku bisa kembali di pagi yang tenang ini. Di sudut ruangan yang disinari cahaya lembut, duduk seorang lansia, tatapannya jauh, menembus jendela, seolah mencari jawaban dari masa lalu. Di wajahnya tergambar ketenangan, namun di balik ketenangan itu, ada lautan perenungan yang dalam. Setiap kerutan di kulitnya adalah peta perjalanan. Setiap helai rambut putihnya adalah saksi waktu. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia memulai hari dengan keheningan, ditemani kenangan, dan sebuah kesadaran yang perlahan meresap. Waktu adalah kemewahan yang paling berharga. Hidup adalah rangkaian pilihan, dan setiap pilihan membawa kita pada jalan yang berbeda. Ketika kita muda, kita merasa memiliki semua waktu di dunia. Kita berlari kencang, mengejar mimpi, membangun karier, dan seringkali mengabaikan bisikan halus dari tubuh kita sendiri. Kita berpikir, nanti saja, ini tidak apa-apa, aku masih kuat. Kita menukar jam tidur dengan lembur, mengorbankan makan siang sehat demi rapat yang mendesak, dan menganggap tubuh kita adalah mesin yang tak kenal lelah. Kita lupa bahwa mesin terbaik pun butuh perawatan. Kita abai terhadap sinyal-sinyal kecil, rasa nyeri yang sesekali datang, atau kelelahan yang terus menumpuk. Kita menabung untuk masa depan, tapi lupa berinvestasi pada satu-satunya aset yang akan membawa kita ke masa depan itu, kesehatan kita. Lihatlah bagaimana hari-harinya kini berjalan. Ritme hidupnya telah melambat, seirama dengan detak jantungnya yang lebih tenang. Pagi hari tidak lagi diisi dengan hiruk-pikuk persiapan kerja, melainkan dengan duduk termenung di kursi favoritnya. Ia memandang keluar jendela, memperhatikan daun-daun yang bergoyang ditiup angin, atau burung-burung kecil yang hinggap di dahan pohon. Setiap gerakan terasa lebih berharga, setiap momen terasa lebih dalam. Berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain kini menjadi sebuah perjalanan singkat yang membutuhkan kesabaran. Setiap langkahnya hati-hati, seolah menimbang setiap pijakan di lantai yang dingin. Waktu yang dulu terasa begitu cepat berlalu, kini merentang panjang, memberikan ruang untuk berpikir dan merenung. Di atas meja, segelas air putih menanti. Dengan gerakan perlahan, tangannya yang keriput meraih gelas itu. Ia minum seteguk, merasakan segarnya air membasahi tenggorokan yang kering. Namun, setelah itu, muncul rasa tidak nyaman yang samar di persendiannya. Sebuah rasa pegal, yang sudah menjadi teman setianya setiap hari. Ia menghela napas pelan, lalu mengabaikannya. Seperti yang sudah biasa ia lakukan bertahun-tahun lalu. Dulu, rasa nyeri seperti ini hanya dianggap angin lalu, gangguan kecil di tengah kesibukan yang padat. Sekarang, gangguan kecil itu telah menjadi pengingat konstan tentang apa yang telah diabaikan. Ia tahu, rasa sakit ini adalah gema dari masa lalunya. Suara dari tubuhnya yang dulu tak pernah ia dengarkan dengan saksama. Jam dinding di ruangan itu terus berdetak, namun jarumnya seolah bergerak lebih lambat dari biasanya. Tik, tok, tik, tok. Setiap detaknya adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan. Tak peduli seberapa lambat kita bergerak. Waktu adalah sungai yang mengalir ke satu arah, dan kita tak bisa kembali ke hulu. Ketika kita muda, kita sering menganggap remeh waktu. Kita berpikir, besok akan selalu ada. Kesempatan kedua akan selalu datang. Kita menunda olahraga, menunda istirahat, menunda merawat diri. Kita berjanji pada diri sendiri, aku akan memulainya minggu depan, setelah proyek ini selesai, saat aku punya lebih banyak waktu. Tapi nanti adalah janji yang paling sering diingkari, dan tanpa kita sadari, nanti telah berubah menjadi sekarang. Dan sekarang adalah cerminan dari semua kemarin yang telah kita sia-siakan. Tubuh kita adalah rumah kita satu-satunya, tempat kita bernaung sepanjang hidup. Namun, seberapa sering kita merawat rumah ini, kita mungkin sibuk membersihkan rumah fisik kita, mengecat dindingnya, atau memperbaiki atap yang bocor. Tapi kita lupa bahwa tubuh kita juga butuh perawatan yang sama. Kita mengisinya dengan makanan cepat saji,
kurang tidur, dan stres yang berkepanjangan. Kita membiarkan retakan-retakan kecil muncul tanpa segera memperbaikinya. Nyeri punggung, sakit kepala, asam lambung yang naik, semua itu adalah sinyal, alarm yang berbunyi. Tapi kita seringkali mematikannya dengan obat pereda nyeri, tanpa pernah mencari tahu apa akar masalahnya. Kita hanya menambal, bukan memperbaiki. Dan seiring berjalannya waktu, tambalan itu tak lagi cukup kuat menahan kerusakan yang lebih besar. Sekarang, di usia senjanya, ia menyadari semua itu. Ia memandang tangannya sendiri, pembuluh darah yang menonjol di bawah kulit yang menipis. Tangan ini dulu begitu kuat, mampu mengangkat beban berat, mengetik tanpa henti, melakukan 1001 pekerjaan. Kini, bahkan untuk menggenggam cangkir pun terasa butuh usaha. Ia teringat kembali pada masa-masa saat ia mengabaikan rasa lelah, memaksakan diri bekerja hingga larut malam. Ia teringat pada makanan yang ia santap tanpa berpikir, hanya untuk mengisi perut. Ia teringat pada janji-janji untuk berolahraga yang tak pernah ditepati. Semua itu kini kembali dalam bentuk penyesalan yang sunyi. Bukan penyesalan yang pahit dan penuh amarah, melainkan penyesalan yang lembut dan penuh kesadaran. Sebuah pemahaman yang datang terlambat, bahwa merawat diri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Kesehatan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Perjalanan yang harus kita mulai sejak dini. Setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari, memilih air putih daripada minuman manis, berjalan kaki daripada naik lift, tidur cukup daripada begadang, adalah investasi untuk masa depan kita. Investasi ini mungkin tidak memberikan hasil instan. Kita tidak akan langsung merasa lebih kuat setelah sekali berolahraga. Tapi, tumpukan dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang akan membangun fondasi kesehatan yang kokoh di hari tua. Jangan menunggu sampai tubuhmu berteriak kesakitan. Dengarkan bisikannya sekarang. Beri ia nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dan gerakan yang ia butuhkan. Hargai tubuhmu, karena ia adalah satu-satunya yang kamu miliki. Namun, di tengah semua perenungan ini, masih ada secercah harapan. Pintu terbuka, dan ia melangkah keluar perlahan. Udara pagi yang segar menyambutnya, membawa aroma embun dan tanah basah. Matahari mulai naik, menyebarkan sinarnya yang hangat ke seluruh penjuru. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bersih memenuhi paru-parunya. Setiap langkahnya di halaman rumput yang hijau terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Ia melihat bunga-bunga yang mulai mekar, mendengarkan kicau burung yang riang. Dunia di luar rumahnya masih begitu hidup, begitu penuh warna, dan kesadaran baru pun muncul. Meski waktu tak bisa diputar kembali, selalu ada hari baru untuk memulai. Ini adalah pesan pengingat untuk kita semua yang masih berada di tengah perjalanan hidup. Jangan biarkan penyesalan menjadi teman di hari tuamu. Mulailah merawat dirimu hari ini, detik ini juga, karena setiap langkah kecil menuju kesehatan adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan untuk dirimu di masa depan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ini tentang mencintai dirimu sendiri, cukup untuk memberinya apa yang terbaik. Ini tentang memahami bahwa merawat tubuhmu adalah bentuk rasa syukur atas anugerah kehidupan. Lihatlah, ia kini tersenyum. Senyum yang lembut, tulus, dan penuh harapan. Senyum yang menyiratkan bahwa, meskipun ada banyak hal yang ia sesali, ia juga bersyukur atas kesempatan yang masih ia miliki. Kesempatan untuk menikmati pagi yang cerah, untuk merasakan hangatnya mentari, untuk bernapas. Senyum itu seolah berkata, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak ada kata terlambat untuk minum segelas air lebih banyak, untuk berjalan-jalan di pagi hari, untuk meregangkan tubuh yang kaku. Selama kita masih bernapas, selalu ada waktu untuk merawat rumah kita, tubuh kita. Jangan tunggu sampai besok. Mulailah hari ini. Hargai setiap detik yang kamu punya, dan investasikan pada kesehatanmu. Karena pada akhirnya, kesehatan adalah kekayaan sejati yang akan menemanimu hingga akhir perjalanan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya.